Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita semua selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa nikmati bersama-sama ya Tuhan. Kesempatan yang indah ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tuntun kami, sertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita semua. Bapak Ibu semua silahkan menyimaknya dari rumah Bapak Ibu masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfira, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini menurut saya adalah hari yang spesial bagi kita semua. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Hari ini bertepatan dengan hari Minggu, kita merayakan bersama-sama hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat bagaimana hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun memenuhi para murid pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu inilah yang saya katakan bahwa ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Hari turunnya Roh Kudus adalah hari di mana para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berani memberitakan Injil kepada orang banyak pada waktu itu. Mereka mulai berani bersaksi demi nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat siapakah para murid pada waktu itu? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana mereka tidak memiliki keberanian apa-apa. Mereka tidak mempunyai apa-apa untuk bisa diandalkan. Bahkan mereka ketakutan. Bahkan mereka merasa khawatir dan lain sebagainya.
Tetapi kalau kita melihat bagaimana diawali dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil kepada semua orang mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tapi kalau kita melihat bagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan terbukti bahwa janji Tuhan itu, pesan Tuhan Yesus itu diresponi oleh para murid pada waktu itu. Dimana sebelum pasal 2 ini kalau kita melihat, mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka bersatu di dalam doa sambil menanti hari pencurahan Roh Kudus itu. Sehingga tibalah saatnya setelah 10 hari berlalu, mereka berkumpul di satu tempat dan mereka berdoa bersama-sama di situ, mereka bersatu, mereka bersehati. Sehingga kalau kita melihat di ayat yang kedua di sini dikatakan bahwa ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, di sini kalau kita melihat bagaimana ketika mereka berkumpul di suatu rumah, tiba-tiba dari langit turun suatu bunyi tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka berkumpul. Nah, saudara-saudaraku, ini membuktikan atau menandai suatu tanda bahwa sebelum Roh Kudus turun atas mereka, memenuhi mereka, selalu disertai dengan tanda. Nah, kalau kita melihat mereka berkumpul, nah dikatakan di sana mereka berkumpul, ya tidak berkumpul, duduk diam dan lain sebagainya. Tetapi di situ bagaimana mereka bersekutu, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa bersama-sama, yang artinya apa? Ketika mereka berkumpul, mereka fokus kepada Tuhan, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan sambil menanti hari pencurahan Roh Kudus itu. Sehingga kalau kita melihat bagaimana di ayat yang ketiga jelas bagaimana tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini menjelaskan bahwa ketika mereka sedang berkumpul, sedang duduk, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ciri-ciri seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Nah, suatu saat ketika saya masih sekolah Alkitab di Jakarta, di Serpong, saya pernah mengikuti satu seminar di satu gereja di mana pembicaranya mengatakan bahwa seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah dia bisa berbahasa roh. Sehingga suatu saat itu saya dipanggil dan saya mau diajarkan bahasa roh. Dan saya mengatakan bahwa saya tidak mau, karena selama saya kuliah di meja kuliah saya tidak pernah diajarkan untuk bisa berbahasa roh. Karena bahasa roh itu bukanlah sesuatu yang dipelajari, tapi satu karunia. Demikian juga dia mengatakan bahwa gereja yang ada Roh Kudus itu adalah gereja yang bertumbuh secara jumlah. Nah, saya juga sangat kaget ketika dia mengatakan seperti itu. Apa benar gereja yang ada Roh Kudus itu adalah gereja yang bertumbuh secara jumlah? Terus bagaimana dengan gereja-gereja yang jumlahnya sedikit? Apakah gereja itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Sehingga itu yang membuat saya berpikir mencari apakah yang sebenarnya ciri-ciri seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita membaca bagian ini, bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ternyata bukanlah ketika dia bisa berbahasa roh, bukanlah ketika gereja itu bertumbuh secara jumlah, tetapi bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ciri-cirinya adalah dia berani menjadi saksi Tuhan. Dia berani memberitakan Injil, keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada murid pada waktu itu.
Bagaimana ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus bersama-sama dengan mereka yang dulunya orang biasa, mereka yang dulunya seorang nelayan, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka berani memberitakan Injil, dan bahkan kalau kita melihat bagaimana ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menggunakan bahasa-bahasa lain, dan pada akhirnya orang banyak mendengarkan pada waktu itu terheran-heran dan tercengang-cengang. Bagaimana mungkin mereka adalah orang Galilea, tetapi mereka bisa berbahasa lain. Nah, saya memberikan satu contoh, misalnya ketika saya berbahasa Kalimantan, nah ada orang yang mendengarkan adalah orang Jawa dan mereka mengerti. Demikian juga misalnya ada orang lain yang mendengarkan orang Manado misalnya. Ketika saya berbahasa Kalimantan, mereka juga bisa mengerti apa yang saya ucapkan dengan bahasa mereka sendiri. Sehingga kalau kita melihat bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah seseorang yang ada Roh Tuhan di dalam dirinya. Bukan karena dia bisa berbahasa roh, bukan karena gereja itu bertumbuh secara jumlah. Nah, tentu saja saya mengatakan hal ini ada dasarnya. Kalau kita melihat bagaimana ayat yang pasal yang pertama yang ke-8 dikatakan bagaimana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat bagaimana kesaksian itu dimulai dari hari Pentakosta ini. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana ketika mereka berkumpul, mereka mengucapkan bahasa-bahasa lain, dan sangat jelas disaksikan di sini bagaimana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, bagi saya ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Saya yakin kita semua tercengang-cengang, kita semua terheran-heran ketika seseorang yang biasa, namun ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Bagaimana kalau kita melihat kesaksian seorang John Kay, dia adalah seorang preman, namun pada akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Kalau kita melihat bagaimana ketika dia menjadi preman, dia adalah seorang pembunuh, dan dia pernah dipenjarakan di Salemba, di Cipinang, dan juga di Nusa Kambangan. Tetapi dari peristiwa itu kalau kita melihat bagaimana seorang John Kay, dia bertobat, dia mengenal Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pertobatannya adalah di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari situ dia menyadari bahwa pentingnya dia mengenal Tuhan, pentingnya dia memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia menyadari bahwa tidak ada gunanya dia memiliki segala sesuatu, dia punya segala sesuatu di dunia ini, kalau dia tidak mengenal Tuhan, kalau dia tidak memiliki Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu bagaimana seorang John Kay yang adalah seorang preman, tapi dia bisa menjadi seorang pendeta? Bagaimana mungkin kalau bukan karena Roh Kudus? Bagaimana mungkin kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya? Dan bahkan kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca setelah pasal 2 ini, bagaimana seorang Petrus pun ketika dia berkhotbah, bagaimana 3.000 orang bertobat. Sehingga kalau kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Dan bahkan dikatakan di pasal-pasal selanjutnya, bagaimana muncullah saksi yang lain yang bernama Stefanus dan lain sebagainya. Ini membuktikan bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seseorang yang menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Dia berani memberitakan Injil, dia berani memberitakan kebenaran Kristus itu di dalam kehidupannya. Sehingga saya memiliki satu pemahaman bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka semakin hari kehidupannya semakin menjadi berkat bagi banyak orang, semakin menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya supaya kita bisa dikuasai oleh Roh Kudus? Bagaimana caranya supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita? Yang pertama,
kita harus rendah hati. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguasai kita, bukan ego kita. Ketika firman Tuhan itu menguasai hidup kita, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hidup kita. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun hidup kita, dan Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kita. Yang artinya apa? Ketika Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, ada bersama-sama dengan kita, kita akan menjadi pribadi yang berani menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Kristus bukan berarti kita harus berkhotbah di mimbar, bersaksi di gereja, memimpin pujian dan lain sebagainya. Tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Yang artinya apa? Kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Kita harus peka dengan kehadiran Roh Kudus ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersaksi dimanapun kita berada. Mari kita lakukan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu mengakhiri khotbah ini dengan satu kesaksian seorang bapak yang tidak punya apa-apa untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Tapi pada akhirnya dia memiliki kerinduan untuk mau menjadi saksi Kristus. Dia pergi ke satu tempat, yaitu stasiun kereta. Ketika dia bertemu dengan orang, dia langsung menepuk pundaknya dan dia mengatakan, kalau kamu percaya sama Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Demikian selanjutnya dan sebagainya. Bukan hanya 1 hari, 2 hari dan lain sebagainya, dia terus melakukan itu. Tiba-tiba suatu ketika dia bertemu dengan salah seorang yang dia tepuk pundaknya di tempat lain. Dia mengatakan, Bapak terima kasih karena Bapak sudah menepuk pundak saya dan mengatakan, percayalah kepada Yesus maka kamu akan selamat. Dan sekarang saya sudah menyadari dan saya sudah merasakan itu, mengalami itu, bahwa saya sudah percaya kepada Yesus dan saya yakin bahwa saya sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada, maukah kita dikuasai oleh Roh Kudus? Maukah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Maukah kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada? Kiranya di hari Pentakosta ini, setiap kita dimanapun kita berada, kita dapat mengambil bagian dan komitmen kembali untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dengan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan kiranya kita juga memohon pertolongan daripada Tuhan, agar Dia yang memberi keberanian kepada kita untuk menjadi muridnya, untuk menjadi saksinya dalam mengabarkan Injil kepada setiap orang. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai setiap orang yang melakukan kehendak-Nya. Sehingga janji Tuhan itulah yang menjadi dan selalu menjadi pengharapan untuk kita bisa setia di dalam mengabarkan Injil dimanapun kita berada demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kiranya di hari Pentakosta ini, di hari turunnya Roh Kudus ini, mengingatkan kita kembali bahwa Roh Kudus sudah hadir di dalam hidup kita dan kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sampai akhir hidup kita tetap setia di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan melalui itu semua, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan yang indah hari ini kami bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Secara khusus Tuhan berkaitan dengan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kiranya ini semua mengingatkan kepada kami bahwa Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Dan
Kami adalah saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami adalah saksi Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan, ini semua mengingatkan kepada kami supaya kami tetap setia menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami yakin dan percaya pada akhirnya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Buat kehidupan kami semua, buat kehidupan setiap jemaat Tuhan, keluarga besar GPI Tuhan yang ada di Atria Hotel Malang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk tetap kuat, untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Meskipun saat ini kami masih bergumul dengan wabah virus corona Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Engkau memberi hikmat kepada kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk kami bisa melewati semuanya itu bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa kami tidak sendirian, tetapi kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Tuhan bersama-sama dengan kami menuntun hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.